Shalom, nama saya Margareta Pangemanan. Saya murid Charis Bible College level 2, Jakarta. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang menyembuhkan saya dari sakit kanker. Dimulai pada tahun 2018 akhir, saya tiba-tiba merasakan ada benjolan di payudara saya, sangat teraba gitu. Kemudian saya pikir nggak apa-apa ya. Kemudian di 2019 saya raba kok semakin teraba gitu loh, semakin kayak membesar gitu ya. Akhirnya bulan Mei 2019 saya diajak saudara saya untuk periksa ke salah satu rumah sakit. Nah di situ di USG hasilnya ada bulatan di payudara saya yang lebarnya itu 1 cm dan dalamnya itu hitam. Nah hitam itu artinya kista ya, isinya cairan gitu. Nah kemudian disarankan untuk periksa 6 bulan lagi, kontrol 6 bulan lagi. Tapi kemudian semakin bulan kok terabanya tuh mulai lebih lebar gitu kan. Jadi akhirnya bulan Oktober itu saya periksa ke dokter di rumah sakit yang lain dan di situ sudah jadi 4 cm. Dan dokter itu berkata bahwa dalamnya itu memang kelihatannya bukan hitam lagi tapi sudah putih, sudah jaringan gitu. Dan kalau melihat dari perkembangannya dari Mei sampai Oktober kan baru berapa bulan dari 1 cm jadi 4 cm. Padahal saya nggak merasakan gejala apa-apa, saya nggak merasa sakit, saya nggak merasa ada apa-apa. Tapi melihat kecepatannya berkembang itu digolongkan dengan menuju ke keganasan gitu. Nah itu cukup membuat heboh keluarga saya ya dan saya sendiri juga karena saya kan pikir saya sehat-sehat dan di keluarga saya nggak ada riwayat itu gitu. Nah kemudian saya tentunya berdoa ya dan saya mencari jawaban Tuhan gitu. Nah satu kali saya ke gereja dan ada seorang pendoa di gereja saya waktu dia tahu saya kena ada benjolan, dia langsung bilang begini, kenapa kamu sakit hati sama siapa kamu sayang gitu. Nah, di situ saya tuh sadar bahwa saya memang menyimpan kemarahan ya sama orangnya. Kemudian saya berpikir, waduh, ini kan masalahnya begitu ada masalah ini, kelihatannya masalah itu malah jadi jauh lebih kecil. Ini kalau saya tahu begitu, kayaknya saya harusnya nggak terlalu fokus ke situ ya. Sekarang saya mengalami ini, saya, aduh gimana ya gitu loh. Nah kemudian saya berdoa sama Tuhan dan saya memutuskan untuk mengampuni ya, berusaha untuk melupakan lah apa-apa yang harus saya. Karena kemarahan saya itu begitu kentara. Kadang-kadang saya berdialog di pikiran saya. Menyimpulkan, oh saya berhak marah karena begini. Bahkan ada kalimat-kalimat yang muncul gitu loh. Ya ternyata itu bukan dari Roh Kudus ya. Nah akhirnya saya berusaha untuk menghilangkan kemarahan itu. Dan kemudian saya memutuskan untuk mengampuni. Karena firman Tuhan bilang kita harus mengampuni ya. Dan Tuhan memberikan saya ayat di Mazmur 116 ayat 7-9 dikatakan bahwa kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan sudah berbuat baik kepadamu. Saya ingat kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Kemudian ya engkau meluputkan aku daripada maut. Dan mataku dari air mata. Dan kakiku dari tersandung. Aku akan berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Nah di situ saya tahu bahwa saya pasti sembuh. Firman Tuhan berkata aku akan berjalan di negeri orang-orang hidup. Nah itu yang saya pegang. Kemudian saya menjadi tenang. Meskipun ya pikiran masih ada tapi saya tenang karena Tuhan sudah berjanji saya hidup. Dan kemudian saya berdoa untuk mujizat tentunya ya. Tapi kemudian karena belum ada mujizatnya, saya bergumul ya, maksudnya berdoa apa yang harus saya lakukan gitu. Keluarga saya juga, bos di kantor saya juga. Nah kemudian saya di gereja saya kan dokter gigi ya. Ada satu orang yang konsultasi dengan saya tentang gigi. Nah saya menjelaskannya dengan sangat-sangat jelas gitu. Saya sendiri bersemangat gitu sampai dia tuh termotivasi dan dia akan merawat giginya gitu. Nah kemudian sesudah dia pergi, tiba-tiba Roh Kudus berkata di hati saya, tuh kamu kan dokter gigi, kamu kan dokter.
kenapa kamu tidak percaya dengan tindakan medis bahwa itu Tuhan pakai juga? Saya sadar bahwa di situ saya sadar bahwa saya agak tidak percaya dengan tindakan medis gitu. Jadi ini Tuhan, ini saya dokter gigi kok nggak percaya gitu. Akhirnya di situ saya mendapatkan keyakinan bahwa saya harus mengambil tindakan medis. Saya berdoa dan Tuhan memberikan damai sejahtera bahwa saya gak apa-apa melakukan tindakan medis itu, menjalani tindakan medis. Kemudian saya berdoa juga, rumah sakit mana kan banyak ya. Nah, akhirnya Tuhan memberikan juga saya mimpi, ponakan suami saya itu datang, Tante Eta gitu. Dia pakai baju seragam rumah sakit, dia kerja di rumah sakit kanker terbesar di Jakarta dan bagian admission. Saya pikir simpel aja, Tuhan kasih saya, tunjukin saya rumah sakit yang ini gitu. Akhirnya saya ke situ dan akhirnya bulan Oktober saya operasi dan support dari keluarga teman-teman itu luar biasa ya, ada 14 orang yang nganter saya termasuk Celit dan Robert. Nah itu di situ saya merasa sangat damai dan tenang untuk melakukan tindakan operasi ini. Dan ternyata diagnosanya TNBC, triple negative breast cancer, artinya bukan karena hormon, tidak diketahui penyebabnya. Stadiumnya berapa saya udah lupa ya. Nah kemudian pada waktu itu juga Februari, akhir November saya operasi, malam Natal Desember saya kemo pertama. Kemudian Februari pandemi. Jadi dua nih harus saya hadapi ya, kanker dan COVID gitu kan. Dan satunya di dalam, satunya internasional. Jadi kita kalau ke rumah sakit itu seperti menembus badai gitu ya. Ada tank, ada apa di mana-mana. Aduh, luar biasa memang benar-benar kita tuh seperti untuk mencari kesembuhan dan itu benar-benar Tuhan memberikan kita keberanian untuk menembus semua itu. Kita kan takut juga ya kalau ke rumah sakit ada COVID ya gitu. Nah, tapi di dalam hati saya tuh firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata kepada saya bahwa saya juga waktu itu sudah senang membaca buku-bukunya Andrew Wommack ya. Dan di situ ada buku yang paling bagus yang itu Tuhan ingin Anda sembuh. Dan ada lagi satu lagi, Anda telah memiliki segalanya. Bahwa kesembuhan itu sudah diberikan di kayu salib. Itu hak kita, itu milik kita, itu sudah finish. Jadi itu tubuh saya melemah ya. Rontok rambutnya kayak cuplis gitu ya. Ponakan saya sempat telepon, dia nggak tahu, dia kaget gitu loh di video call kok saya botak banget gitu ya, licin gitu. Dan kurus turun 20 kilo. Dan kemudian saya nggak bisa makan 3 minggu, hanya 1-2 sendok gitu. Tapi di dalam saya tuh firman Tuhan itu menggelora dan itu yang menghidupkan saya ya. Kita belajar ada Bible talk waktu itu. Setiap hari Rabu kita membahas sakit penyakit karena COVID ya, waktu itu kita melawan itu, kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan bahwa demam aja Yesus hardik. Yesus enggak suka orang sakit ya. Mertua Petrus kan demam ya, dia hardik. Cuma demam loh, apalagi kanker menurut saya ya, apalagi kanker. Jadi Tuhan sudah berikan kepada kita keselamatan, kesembuhan, jangan lupa itu, dan kelimpahan. Dan kemudian saya juga menarik garis ya. Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan izinkan, maaf ya, kalau flu mungkin kita bisa ngomong begitu. Tapi kalau kanker bagaimana ya? Jadi waktu itu saya berpikir kalau saya percaya Tuhan izinkan, bagaimana saya mau berdoa kesembuhan? Kan sangat kontradiksi, Tuhan izinkan. Jadi saya menarik garis dan di dalam pelajaran saya yang saya baca di buku itu bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan sakit penyakit bagi tubuh kita. Dan jelas kalau pikiran saya yang izinkan itu ya. Nah, jadi saya menarik garis itu bahwa penyakit itu bukan dari Tuhan dan Tuhan tidak mengizinkannya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian saya mengalami radiasi 7 kali dan kemo 36 kali, total 100 kali saya bolak-balik rumah sakit waktu COVID. Tapi puji Tuhan semuanya baik, semuanya sembuh. Yang saya mau katakan begini, kalau pikiran negatif, perkataan negatif bisa sangat berpengaruh ke badan kita, ke kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan bisa berpengaruh ke badan kita dan kehidupan kita kan? Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya sembuh
bukan hanya dengan tindakan medis, tapi saya percaya firman Tuhan menyembuhkan saya. Kuasa kebangkitan itu ada di dalam saya. Dan saya sembuh. Saya orang sehat yang menolak sakit penyakit. Amin. Nah, puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang kita pikirkan, hati-hati. Jangan kita pikirkan yang negatif. Tapi sebaliknya, kalau kita berpikir firman Tuhan, kita berpikir yang luar biasa, itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi. Mungkin kekurangan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin. Kalau kita sakit, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Jangan mengentertain semua itu. Saya bukti ya, bahwa kalau kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan. Saya juga lupa loh, semua history, catatan medis, saya nggak tahu di mana sekarang. Saya penuh dengan buku-buku rohani. Kemudian saya masuk Charis Bible College, diteguhkan lagi. 2022 saya masuk, diteguhkan lagi bahwa pikiran itu kita harus jaga. Kita harus dipenuhi dengan pikiran Kristus. Terakhir, kalau jiwa kita sejahtera, ya semua akan sejahtera. Di Yohanes 3 ayat 1 ayat 2 dikatakan Paulus berdoa supaya kita semua baik-baik saja, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Artinya prosper bahasa Inggrisnya. Jadi kita mau prosper, jaga jiwa kita. Roh kita udah sempurna, iman kita sempurna, tapi jiwa kita, pikiran kita tuh tombol yang mana yang kita harus tekan. Puji Tuhan sampai sekarang saya sudah kontrol, saya sehat dan saya percaya Tuhan, kuasa kebangkitan itu ada dalam saya dan saya sudah sembuh dan saya ingin semua orang yang mendengarkan kesaksian ini percaya bahwa firman Tuhan yang ada dalam kita sanggup melawan apapun juga. Pandemi atau COVID atau apapun juga. Tuhan Yesus memberkati.